membentuk citra atau berbagai citra ini akan membentuk reputasi dari organisasi sehingga pelayanan publik kita bisa dikategorikan pelayanan publik yang prima. Misalkan kalau customer service ya, terus dia berangkat sebagai administrasi juga atau berangkat bagian lain juga gitu. Ya, apakah satu orang itu menguasai sampai 300 itu atau bisa orang berapa? Baik, selanjutnya kita akan dari Aceh, kita akan ke Jambi. Kayaknya kita sekarang lagi muter-muter ya Pak Isoir ya. Menurut saya, ketika kita berada di depan, untuk DPPTSP Provinsi DKI Jakarta ini clear nih, karena berada di dalam satu bidang, begitu di bidang penyuluhan, yakni di subkelompok saya, subkelompok penyuluhan, begitu kami membidangi salah satu adalah ke-PR-an atau menjadi public relation untuk DPPTSP Provinsi DKI Jakarta ini, dan saya juga fungsionalnya public relation, sehingga keterbukaan informasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada petugas pelayanan. Kegiatan hari ini adalah bagian daripada refleksi ya untuk petugas helpdesk di tingkat provinsi ya. Jadi kami memiliki UPT-UPT di tingkat provinsi ini untuk membantu menginformasikan terkait dengan program prioritas untuk kebijakan Merdeka Belajar. Peserta saat ini adalah berjumlah 17 provinsi, semua berlatar belakang dari teman-teman petugas helpdesk ya. Untuk materi ini sangat penting ya, saya pikir ini juga memberikan wawasan kepada teman-teman helpdesk, khususnya juga teman-teman helpdesk dari tingkat provinsi ya, bagaimana kita memberikan pelayanan prima terhadap program-program atau menjelaskan terhadap program yang kita miliki ya, khususnya terkait dengan program prioritas. Sangat menarik ya, karena kami mendapatkan dimensi yang lain, karena kami adalah UPT dari Kemendikbudristek, sementara yang kita dapatkan itu dari dinas yang jelas ininya ya, fungsinya di perizinan gitu. Jadi memang hal yang berbeda, tetapi dalam prinsipnya itu sama, dan itu bisa kami pelajari, bisa kami terapkan di kami begitu. Yang menyangkut di kami adalah bagaimana beliau menerapkan harus adanya panduan dari setiap bidang-bidang perizinan yang dilakukan. Dan ini menurut kami bisa kami terapkan juga di kami, karena kami bukan cuma perizinan, tapi pendidikan yang lebih luas, yang menyangkut mulai dari pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Karena tadi kan sudah lihat videonya ya, jadi memang beliau saya lihat juga sebagai peranata humas gitu ya, jadi memang sudah terbiasa dalam berkomunikasi, sehingga ketika beliau menyampaikan ini, jadi apa yang sudah diterapkannya sehari-hari dalam pekerjaannya itu sangat menarik, dan sekali lagi bisa kami pelajari gitu. Kami sudah mengikuti sesi paparan dari Pak Aldi mengenai layanan prima. Materi ini luar biasa memang, apalagi di lembaga kami BPIP Aceh yang merupakan lembaga layanan pendidikan. Jadi layanan prima ini memang sangat diutamakan, sehingga kami bisa memberi lebih dari yang diharapkan oleh tamu kami sendiri, begitu. Banyak hal yang kami bisa terapkan di unit layanan kami, diantaranya mulai dari yang paling utama ini, front desk-nya ya, dari bagaimana melayani dari customer kami, dari klien kami, dari tamu kami, sehingga kami bisa memberikan kenyamanan kepada tamu kami ketika mereka datang menjumpai kami. Dari penampilan Pak Aldi tadi, kami bisa mengambil ya, istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kondisi kami. Kami bisa melihat bagaimana gestur beliau, cara beliau berbicara, bahasa yang digunakan, itu menjadi rujukan bagi kami ketika kami kembali ke daerah kami masing-masing dalam melayani tamu kami di unit layanan kami. Rakan di Jakarta, siapa saja, ayo urus izin sendiri, tidak usah gunakan pihak ketiga, apalagi calo-caloan, karena urus izin sendiri itu mudah. Halo warga DKI Jakarta dan juga warga Bangka Belitung, ayo kita mengurus perizinan secara mandiri di DPM PTSP, karena urus izin sendiri itu mudah. Halo warga DKI, mari kita mengurus izin secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.